Shalom, selamat pagi. Kita akan mendengarkan berita jemaat untuk kita pada saat ini. 1. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada warga Jemaat GKE Immanuel Kuala Pembuang yang mengikuti ibadah secara virtual di rumah masing-masing pada hari ini. Yang kedua, ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi Minggu model virtual dan akan dilayani oleh Vikaris Selby Trapila Yunita STH dengan didampingi oleh para penatua diakon GKE Immanuel Kuala Pembuang. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vikaris Selby Trapila Yunita STH serta penatua dan diakon yang bertugas pada hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati seluruh pelayanan kita semua. Amin. Yang ketiga, bagi jemaat yang sakit atau tidak dapat beribadah di gedung gereja, dapat beribadah secara mandiri dengan mengikuti panduan ibadah minggu di official YouTube channel GKE Immanuel Kuala Pembuang, dan persembahan syukur dapat diserahkan langsung kepada bendahara majelis atau dimasukkan ke kotak persembahan syukur yang disediakan di kantor majelis jemaat Immanuel Kuala Pembuang. Yang keempat, berita pelayanan ibadah, rumah tangga, dan ucapan syukur. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin melaksanakan ibadah, kami tetap menerima dan melayani, yaitu ibadah keluarga bersama majelis. Yang kelima, majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan untuk saudara-saudari dan keluarga yang merayakannya pada minggu ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kehidupan pribadi dan keluarga saudara. Amin. Demikian berita jemaat hari ini. Atas perhatian dari seluruh jemaat diucapkan terima kasih. Tetap sehat, semangat, dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Tuhan memberkati. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Kita siapkan hati dan waktu kita untuk datang kepadanya, seraya memuji Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 19, bait 1 dan 2, mari sembah, jemaat diundang berdiri. Kita habiskan ibadah kita dengan votum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kembali kita angkat pujian kita dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 43, bait 1 sampai ke 4. Tuhan, kami berlumuran dosa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang maha baik, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, kami puji. Saat ini kami tunduk di hadapan-Mu, menghampiri hadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, hingga sampai pada saat ini. Kami juga mengucap syukur karena memberikan kami kesehatan, napas kehidupan, serta kesempatan untuk kami masih bisa memuji-muji dan memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Semua ini bukan karena kuat gagah kami, tetapi kami percaya bahwa apa yang kami alami karena anugerah dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga mohon ampun atas segala salah dosa kami, baik yang datang dari pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Sering kami menyakiti hati Tuhan, dan kami sering lupa akan kebaikan dan pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Tiliklah hati kami dan baharui hidup kami menjadi lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan.
Ya Yesus, saat ini pun kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Hadirlah Roh Kudus-Mu dalam hati kami, sehingga kami mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman Tuhan. Terima kasih Yesus, ini doa harapan kami. Kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 12 hingga ayat yang ke-23 di bawah perikop Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Demikian, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian, engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melawatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihi siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku. Sampai aku berjalan lewat, kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 22 ayat 15 hingga yang ke-22. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa firman yang hidup, pada saat ini ya Bapa, meskipun kami beribadah secara virtual di rumah kami masing-masing, namun kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pada saat ini Tuhan yang membimbing, memberikan kami pengertian. Dan kiranya melalui firman yang kami renungkan bersama, kami dapat menjalani hari-hari hidup kami sesuai dan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki.
Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami, karena kami siap untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Amin. Matius pasal 22 ayat 15 hingga yang ke-22. Kita akan membaca firman Tuhan di bawah perikop tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi untuk kita sekalian. Selamat beribadah dan shalom. Apa kabar Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian? Pada kesempatan saat ini saya berharap di rumah masing-masing kita dalam keadaan sehat, mampu menjalani aktivitas kita dengan baik, dan kita percaya di dalam Tuhan apapun yang terjadi itu sesuai dan seturut dengan apa yang Tuhan rancangkan, dan kita mampu melewati apa yang baik yang telah Tuhan sediakan. Pada saat ini, nas yang diperhadapkan bagi kita, orang beriman bisa dikatakan memiliki dua kewajiban. Yang pertama, kewajiban terhadap pemerintah. Kemudian yang kedua, kewajiban kita sebagai orang-orang warga kerajaan Allah. Diperhadapkan bagaimana orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus apa yang harus mereka berikan untuk menguji. Awalnya mereka menyanjung Yesus dan mengatakan, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Diawali dengan suatu pujian. Namun apa yang terjadi setelah itu? Pujian yang mereka ungkapkan kepada Yesus itu sebagai awal di mana mereka ingin menguji, di mana mereka ingin mengungkapkan apakah Yesus menjawab ya atau tidak berkaitan dengan membayar pajak terhadap kaisar. Jika Yesus menjawab ya, orang-orang yang membayar pajak akan marah. Kemudian jika Yesus menjawab tidak, orang-orang Romawi akan marah kepada Yesus. Mereka memperkirakan dalam ayat 17 bahwa Yesus menjawab atau tidak. Namun apa yang terjadi? Yesus mengungkapkan pada ayat 19 hingga yang ke-20. Pada ayat 19 hingga yang ke-20 di situ dikatakan, "Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Lalu mereka menjawab, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Pada saat ini diungkapkan bahwa apa yang menjadi kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai warga negara, kita wajib patuh kepada peraturan-peraturan pemerintah. Apa yang sudah dirancangkan demi kepentingan bersama, apa yang sudah didebatkan, bahkan apa yang sudah dilakukan untuk
Segala sesuatu yang baik itu wajib kita lakukan. Dan wajib pula kita lakukan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Misalnya saja kita wajib beribadah, kita wajib melakukan segala yang baik, kita wajib melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Dan pada saat ini kita pun diperingatkan melalui nas yang diperhadapkan bagi kita. Orang yang menyanjung bukan berarti mereka mengagumi kita. Banyak orang yang dapat bisa saja memuji kita karena prestasi kita. Ada orang yang memuji kita karena berbagai hal yang ada pada diri kita. Namun apakah pujian dan sanjungan itu bertujuan baik? Apakah pujian dan sanjungan itu memang ditujukan untuk memuji prestasi yang kita miliki, bahkan memuji apa yang kita miliki dalam diri kita? Ataukah seperti yang terjadi dalam nas kita pada hari ini, menyanjung hanya untuk menguji? Kemudian yang kedua, lakukanlah kewajiban kita sebagaimana kita berada. Kita berada dalam pemerintahan, lakukanlah kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Namun ketika kita berada dalam kehidupan yang menjalankan perintah Allah, kehidupan yang sesuai dan seturut dengan kehendak Allah, kita diharapkan melakukan kewajiban kita sebagai orang-orang yang beragama, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mampu melakukan apa yang baik sesuai dengan perintah Tuhan. Sehingga pada saat ini, saya dan kita semua dapat melakukan kewajiban kita sebagai orang-orang beriman, orang-orang percaya, dan orang-orang yang mampu melakukan apa yang baik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan menolong dan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, menaikkan syukur syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur pada saat ini. Kami bersama-sama merenungkan apa yang menjadi dasar perenungan kami dalam nas Matius 22 ayat 15 hingga yang ke-22. Kami percaya di dalam Tuhan kami mampu melakukan apa yang baik. Kami mampu melakukan kewajiban kami dimanapun kami berada. Dan kami mampu melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kami sebagai orang-orang yang Tuhan bimbing, orang-orang yang masih Tuhan percayakan segala yang baik. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami dalam permohonan kami, kuasa Tuhan yang melimpahkan dan memampukan kami untuk menjalani segala sesuatu sesuai dan seturut dengan perintah Tuhan. Tuhan yang mengajarkan kami melalui firman Tuhan yang kami baca di tiap-tiap hari hidup kami. Pada saat ini kami percaya Tuhan yang memampukan apa yang baik kami lakukan. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi jemaat kami yang ada di tempat ini, jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Segala persekutuan, pengharapan, bahkan segala sesuatu yang dilakukan demi kemajuan jemaat. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menyertai, bahkan segala niatan baik kami sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Kami mampu melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Pada saat ini pun ya Tuhan, kami berdoa bagi kami sekalian sebagai warga jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan kami hari lepas hari. Dalam masa normal baru yang kami jalani, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kami, memberikan kami kesehatan, memampukan kami menjalani hari-hari kami dengan baik. Sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar. Kami pun dapat Tuhan berikan kesehatan. Keluarga kami pun dapat Tuhan berkati. Dan kami pun dapat menjalankan apa yang baik sesuai dan seturut dengan perintah Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi negara kami. Banyak hal yang terjadi hingga saat ini dalam perbedaan. Kami percaya kuasa Tuhan yang memampukan kami mengerti perbedaan yang kami jalani hingga saat ini, sehingga perbedaan itu memberikan kami warna dan sukacita. Tuhan yang memberkati kami sebagai masyarakat, Tuhan yang melindungi kami sehingga segala sesuatu yang kami lakukan dapat berdampak baik bagi semua orang, terlebih bagi pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah. Tuhan memberkati mereka, melingkupi mereka, memberikan mereka hikmat,
sehingga segala keputusan yang baik dan segala sesuatu demi kepentingan masyarakat di situ dapat mereka jalani dengan penuh sukacita di dalam nama-Mu. Bahkan pandemi COVID-19 ini kiranya ya Tuhan dapat segera berakhir, dan kami percaya dalam kuasa Tuhan segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Para tenaga medis yang terus menangani pasien-pasien yang ada, kiranya Tuhan memperlengkapi, memberkati, bahkan memberikan mereka kesehatan, memampukan melingkupi mereka dan menyertai kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Kami percaya dalam kuasa Tuhan segala sesuatunya dapat kami lewati dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan bagi segala sesuatu yang ada di dunia ini, kiranya Tuhan yang memperlengkapi bagi gereja kami, Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan memberikan segala yang baik dari tingkat sinode resort hingga ke jemaat-jemaat, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik, terlebih rancangan-rancangan di dalam gereja kami dapat dilaksanakan. Terlebih bagi pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, penatua, diakon, vikaris, dan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, pekabar Injil, pemberita, dan orang-orang yang percaya akan kuasa Tuhan yang memperlengkapi mereka dalam pelayanan. Kami percaya kuasa Tuhan yang memampukan agar mereka dapat menjalani hari-hari mereka dengan baik. Dan di dalam Tuhan pun pelayanan demi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan dapat dilaksanakan dengan syukur, dengan kebahagiaan, bahkan menjalani kasih karunia sesuai dan seturut dengan talenta yang Tuhan berikan. Kami berdoa ya Tuhan bagi warga jemaat kami yang ada di tempat ini dalam pertambahan usia, baik itu usia pribadi maupun usia pernikahan. Kami percaya dalam kedewasaan yang Tuhan percayakan, mereka dapat menjalani hari-hari hidup mereka dengan baik, mampu melakukan yang terbaik, dan di dalam Tuhan pun mereka dapat selalu menjalani segalanya dengan sukacita dan berpengharapan di dalam nama Tuhan. Bagi mereka yang dalam keadaan sakit, mereka yang dalam keadaan berkekurangan, bagi mereka yang dalam keadaan bersedih hati, namun kami percaya dalam Tuhan, segala kekurangan diperlengkapi, kesedihan dihiburkan, bahkan segala pengharapan mereka kiranya dapat selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera dapat kami rasakan, dan kami mampu menjalani hari-hari kami dengan baik, dan sukacita kami rasakan di dalam Tuhan. Ini pengharapan kami yang kami serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebagai nas pengantar persembahan kita, yaitu dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik. Ya Tuhan, aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau Allah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami naikkan doa kami pada saat ini untuk mempersembahkan syukur yang akan kami kumpulkan dan persembahkan bagi kemuliaan dan pekabaran Injil Tuhan di tempat ini. Berkati tangan-tangan dan hati yang memberi dengan rasa ikhlas dan kerelaan hati, biarlah berkat Tuhan selalu mengalir dalam hidup kami, sehingga kami pun dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan berkat yang ada dalam hidup kami, Tuhan ajarkan kami untuk selalu bersyukur dan mempergunakan berkat itu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, kami mempersembahkan hidup dan persembahan kami. Amin. Sementara persembahan kita dikumpulkan, kita angkat pujian kita dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru, bait 1 sampai selesai persembahan kita dikumpulkan. Sudahkah yang terbaik kuberikan?
Mari kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen dan diakhiri dengan menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.